DKI Jakarta memecahkan rekor penambahan kasus COVID-19 pada Minggu 12 Juli 2020. Kasus baru positif COVID-19 di Jakarta saat ini mencapai 404 kasus. Atas hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewanti-wanti warga DKI Jakarta untuk ekstra hati-hati apalagi positivity rate di DKI Jakarta menjadi 10,5% melonjak 2 kali lipat. Sehingga jangan menganggap enteng dan jangan merasa saat ini sudah bebas dari COVID-19. Karena kalau kondisi ini berlangsung terus, bukan tidak mungkin kita akan kembali ke situasi sebelum ini yakni PSBB. Tidak boleh dianggap enteng. Memang sebagian besar dari penambahan kasus harian ini adalah karena gencarnya kita melakukan yang disebut sebagai active case finding. Artinya kita tidak menunggu pasien di fasilitas kesehatan, tapi puskesmas kita mengejar kasus positif di masyarakat. Jadi bukan kita pasif. Di Jakarta kita secara aktif melakukan tracing, lalu melakukan testing. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus COVID-19 khususnya di ibu kota Jakarta, kita saat ini bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia, Tito Bosnia. Ya Tito, apa sebenarnya yang membuat kasus positif COVID-19 di Jakarta masih tinggi dan bagaimanakah penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum di ibu kota? Silakan Tito. Iya, Bram, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut adanya rekor baru harian lonjakan positif COVID-19 untuk warga DKI Jakarta sendiri. Selama seminggu terakhir tercatat terakhir ini rekor tertinggi berada di hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, yakni ada sebanyak 404 kasus baru yang terdeteksi positif COVID-19. Sedangkan sebelumnya yakni ada di hari Sabtu sebanyak 359 kasus, lalu sebelumnya juga ada di hari Rabu 8 Juli 2020 sebanyak 344 kasus. Berdasarkan penambahan tersebut, Gubernur Anies Baswedan menyampaikan ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa lonjakan hari mencapai rekor sama minggu terakhir ini. Di antaranya pertama terkait dengan gencarnya active case finding yang dilakukan oleh setiap fasilitas kesehatan atau puskesmas di DKI Jakarta yang mulai terjun ke lapangan langsung mencari kasus-kasus baru. Lalu lonjakan ini juga mayoritas diisi oleh orang yang tanpa gejala atau OTG, karena memang di kasus hari Minggu sebanyak 404 orang yang positif COVID-19 di DKI Jakarta ini, 60% merupakan orang tanpa gejala. Selain itu, Anies menyebut bahwa dengan lonjakan tersebut selama beberapa pekan terakhir bahkan seminggu terakhir mencapai rekor, maka positivity rate di DKI Jakarta ini mencapai 10,5% dan ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan Juni, di mana positivity rate-nya hanya mencapai atau berada di kisaran 4 hingga 6%, sehingga lonjakan ini merupakan peringatan bagi masyarakat yang berdomisili dan beraktivitas di DKI Jakarta di masa PSBB transisi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal. Selain itu, di sisi lain, jika memang lonjakan dan rekor baru aktif COVID-19 di DKI Jakarta terus terjadi, maka tidak memungkinkan atau maksud kami tidak dimungkinkan maksud kami bahwa untuk DKI Jakarta sendiri akan melakukan emergency break, di mana nantinya ini akan dilakukan seperti pada masa PSBB sebelum adanya masa PSBB transisi, di mana kegiatan perekonomian, kegiatan keagamaan hingga kegiatan sosial akan kembali terhenti. Dan untuk saat ini, Bram, kami sedang berada di wilayah Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, dan ini merupakan salah satu wilayah di mana masyarakat melakukan aktivitas, khususnya aktivitas bisnis. Di sini ada halte Transjakarta, juga ada halte Mass Rapid Transit atau MRT atau moda raya terpadu, dan memang untuk saat ini kami pantau masyarakat masih menerapkan protokol kesehatan secara maksimal seperti penggunaan masker, serta saat duduk di bangku-bangku di sekitar pedestrian ini mereka tetap menjaga jarak satu sama lainnya. Selain itu, untuk halte Transjakarta sendiri saat kami pantau mereka telah menyediakan hand sanitizer untuk mereka para calon penumpang, serta adanya pengecekan suhu tubuh bagi mereka calon penumpang Transjakarta. Dan ini kami pantau saat ini masih cukup maksimal para masyarakat melakukan protokol kesehatan di khususnya di wilayah pusat bisnis seperti di Jalan MH
Tamrin dan Jalan Sudirman DKI Jakarta ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Bram. Terima kasih Tito Bosnia atas laporan Anda.